Ya, materi episode ke-46 atau 47 ya sekarang ya. 46. Ya. Yaitu tentang memuliakan nama-nama Allah dan mengganti nama kita kalau di dalam nama kita ada unsur yang kurang pas. Insyaallah itu yang akan menjadi pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman ingat, Allah menghimpun semua nama Asmaul Husna. Kalau kalian bilang Allah, maka otomatis itu artinya yang maha penyayang, yang maha pemberi rizki, yang maha pengampun, yang maha bijaksana, yang mampu menyiksa kita atas dosa-dosa kita. Jadi kalau kalian mempelajari nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan kalian pelajari maknanya secara spesifik, lalu kalian bilang Allah, maka saat kalian bilang Allah, itu mencakup semua nama-nama tadi. Itulah kenapa nama Allah yang paling agung adalah Allah. Dan kita udah bahas, Allah maknanya adalah Tuhan satu-satunya yang kita sembah dengan penuh ketundukan, keikhlasan, kejujuran, cinta, dan taubat. Itu yang harus selalu kita taruh di dalam hati kita saat kita menyebut Allah. Jadi ketika kita nyebut Allah, kita otomatis kita bilang, wahai Tuhan yang tidak seharusnya aku hianati. Sehingga kalau kita ngomong Allah tapi kita masih maksiat, maka lisan dan perbuatan kita ini bertentangan. Ibaratnya gini, kita bilang ke dokter, dokter tolong dong obatin saya dari diabetes. Tapi sambil ngomong dokter tolong obati saya dari diabetes sambil minum kental manis 2 kaleng. Di depan dokternya langsung. Ya, dokter tolong obatin saya dari diabetes sambil minum 2 kaleng kental manis tuh. Jadi panggilan kita ke dokter, wahai dokter tolong obati saya, itu secara lisannya udah bener, tapi praktek kita kurang mengimplementasikan ucapan kita. Gitu teman-teman. Maka saat kita bilang Allah, tiap hari kita bilang Allah tapi kita maksiat terus, maka hakikatnya kita telah melakukan kekafiran, yaitu kekafiran nikmat, kufur nikmat. Kita menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya, itu adalah kufur nikmat. Karena itu setiap perbuatan dosa sekali lagi adalah kufur nikmat. Yang kita kufuri apa sih dari maksiat kita? Contoh aja, seseorang ngelihat yang haram, berarti dia kufur nikmat terhadap nikmat apa? Nikmat mata ya. Apalagi? Nikmat waktu, nikmat hidup, nikmat iman. Sebenarnya dia telah kufur kepada hal-hal tadi, tapi kufur di sini tentunya bukan kufur murtad dari Islam ya, tapi sebuah perbuatan melanggar aturan Allah. Nah teman-teman, kita akan bahas tentang Allah ya, memuliakan nama-nama Allah dan mengganti nama kita kalau di nama kita ada unsur yang kurang pas secara syariatnya. Oke? Baik. Nama itu nggak usah didefinisiin ya. Nama ya nama, kita udah paham ya. Ngapain kita mendefinisikan sesuatu yang kita udah ngerti gitu. Nama ya nama. Cuman di dalam Islam atau di dalam pembahasan kita, nama itu ada beberapa jenis ya. Pertama adalah nama asli. Nama asli. Manusia pertama namanya siapa? Adam. Kedua? Mau bilang Idris dah kalian ya. Bukan Idris, Hawa ya, Hawa. Adam dan Hawa. Oke.
Dan di sini teman-teman itu kita paham itu adalah nama-nama kita, nama manusia, dan boleh menamakan manusia dengan nama apapun selama satu, maknanya bagus, ya. Dua, secara lafaz tidak menimbulkan jadi bahan olok-olokan. Dulu ada salah satu teman kita, maaf banget ya, maaf ini gak bermaksud ngejek beliau, tapi ini dinamain Boma. Jadi ada cerita ibunya tuh lagi hamil besar, pas lagi di WC kampung, kita tahu WC kampung ya, di WC kampung itu kan dari seng, tahu seng ya? Pas ibunya lagi di WC, tiba-tiba ada kerbau yang nyeruduk itu WC-nya, sampai akhirnya ibunya lari dan selamat. Akhirnya Boma tuh artinya kebo, mau nyeruduk emak gitu, disingkat jadi Boma. Dan itu beliau jadi diejek-ejek sama teman-temannya, kasihan, diejek-ejek terus, SD, SMP, SMA diejek-ejek. Nah, jangan menamakan anak dengan nama yang nanti dari segi lafaz bisa bikin diejek-ejek, jangan. Namakan dengan nama-nama yang indah, terutama nama-nama yang ada di Quran, nama Nabi, ya, nama sahabat Nabi SAW. Gimana kalau ada nama sahabat Nabi yang bagus, tapi malah dimain-mainin juga? Ya, kita ngelihat aja teman-teman, memang mungkin sebagian dari nama Arab ketika di Indonesia kurang pas di telinga orang Indonesia. Maka ya tinggal atur aja, kalian lebih paham gimana untuk menentukannya. Tapi sekarang jujur aja, nama generasi sekarang teh generasi apa sih? Buka Gen Z lagi dah, asal Alpha, Beta, udah Beta ini macem-macem banget. Di generasi sekarang namanya emang udah ngaco semua gitu ya. Jadi kayaknya udah nggak ada lagi yang namanya nama aneh gitu. Karena namanya udah macem-macem, sehingga lebih bebas lah. Makanya Syekh Akram Bukhori, ya, beliau guru dari Guru Arizal, Ustadz Ahmad. Ya, Ustadz Ahmad nih sekelas sama Ustadz Nuzul, ya. Dan ranking 2 ya. Kalian tahu kan di Ustadz Nuzul tuh ranking 1 summa cum laude itu. Nilainya cerdas banget Ustadz Nuzul ya. Terus yang kedua Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad ini beliau belajar sama Syekh Akram Bukhori. Dan suatu saat dalam pengajian beliau ada yang nanya, "Syekh, apa hukumnya menamakan anak kita dengan nama bahasa asing? Sehingga kita nanti dikenal dengan abu bahasa asing tersebut." Ya. Misalnya Mbak Ezra. Bukan bahasa Arab tuh, Ezra, ya. Kemudian jawaban dari Syekh Akram Bukhori adalah nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah selama maknanya bagus. Sehingga boleh menamakan anak kalian dengan nama selain Arab, lalu kalian dipanggil dengan abu nama anak kalian tersebut, itu boleh. Baik, yang pertama adalah nama, ya, nama biasa, nama kita. Yang kedua, ya, jadi nama ada beberapa tipe. Pertama adalah nama normal, nama manusia, ya. Muhammad, Ali, Hamzah, Umar, Ali, dan sebagainya. Yang kedua adalah nama panggilan. Ya, nama panggilan. Nah, nama panggilan atau tanda kurung kunyah. Kunyah. Nama kunyah ini adalah nama panggilan ketika seseorang punya anak atau punya kebiasaan yang mana dia akhirnya dikenal dengan nama tersebut. Apa sih maksudnya, Arizal? Nah, juga rada susah nih ya. Pokoknya yang pertama kan nama normal ya, tadi udah kita bahas ya. Kedua nama apa? Kunyah. Nama kunyah. Nama kunyah ini pertama adalah, jadi untuk nama kunyah ada 2 tipe ya. Jadi 2A, 2B, nanti kalian nyatetnya, oke? 2A yaitu nama kunyah yang A, yaitu nama kunyah atas anak kita. Jadi kalau Raffi nanti mau punya anak namanya siapa? Irsyad. Nanti jadi Raffi jadi Abu Irsyad. Zaki anaknya nanti mau siapa namanya? Belum kepikiran, nikah aja belum, masih ngumpulin duit ya. Oke. Ya pokoknya kalian punya nama siapapun, nanti kalian namain anak kalian dengan A, maka kalian disebut Abu A tersebut. Nah, tapi ingat, nama kunyah ini kita kalau memperkenalkan diri kita jangan dengan nama kunyah, tapi dengan nama asli. Jadi Ariza ketika memperkenalkan diri jangan dengan saya Abu Takeru, jangan, tapi saya
Rizal. Kalau udah terlanjur dikenal dengan nama Abu Takeru, yang ngomong aja saya Rizal, ayah Takeru, Abu Takeru. Jangan diilangin Rizalnya. Karena ketika memperkenalkan diri kita pakai nama asli kita. Sedangkan nama kunyah itu adalah panggilan orang lain kepada kita. Jadi jangan kitanya yang memperkenalkan diri dengan nama kunyah. Makanya ada greget ketika di medsos orang nggak ada fotonya, nggak ada nama aslinya, terus pakai Abu. Ya, Abu Hurairah, Abu Jando misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Nama aslinya saha gitu. Terus nggak kelihatan statusnya. Banyak orang yang bersembunyi di balik nama Abu tersebut, ya, sehingga nggak dikenal siapa dia, sehingga dia ketika komen di media sosial bebas. Ingat, kita mungkin bisa bebas nggak ketahuan, tapi Allah tahu kita. Jangan bersembunyi di balik nama abu-abu kayak gitu. Makanya Arizal pribadi nggak akan terlalu ngerespon orang-orang yang kalau udah nanya, terutama di komentar atau di DM, nggak ada profilnya, di lock itunya, terus nggak ada fotonya, biasanya nggak ngebales gitu, nggak ngebales. Karena biasanya coba aja kalian ngelihat orang-orang yang di Instagram yang wajah asli, terus banyak foto-foto asli dia, biasanya ketika komentar lebih beradab gitu loh, karena dia malu kalau dia komen asal-asalan ketahuan gitu. Walaupun ada juga sih yang barbar ya, ada juga, itu tergantung orangnya, tapi yang bisa ngelihat rata-rata yang paling barbar kalau komen adalah akun-akun yang emang namanya gak jelas, ya, bersembunyi di balik nama abu kayak gitu. Oke, itu ya kunyah yang pertama adalah panggilan atas anak kita. Jadi anak kita Ahmad, kita jadi Abu Ahmad. Kedua ya, kunyah yang tipe kedua ya adalah panggilan karena suatu kejadian yang membuat kita dikenal dengan hal tersebut. Contoh, Abu Hurairah itu kan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Kemudian Abu Hurairah tuh senang banget sama kucing, yang mana kucing dimasukin ke baju, kucing anak kecil, kucing kecil dan sebagainya. Akhirnya Nabi kita menamakan Abdurrahman bin Sakhr dengan panggilan Abu Hur atau Abu Hir. Tapi sahabat-sahabat yang lain manggilnya dengan panggilan bentuk feminim ya, yaitu Hurairah. Kalau Hur atau Hir kan itu apa? Muzakkar, tapi sahabat manggilnya dengan Hurairah. Nggak ada masalah ya. Jadi Abu Hurairah tuh bukan berarti beliau ayah kucing, tapi karena saking senang sama kucing akhirnya dikenal dengan hal tersebut. Begitupun Ali, kalau lagi masalah sama Fatimah, lagi marahan, Ali biasanya pergi ke masjid untuk nenangin diri di masjid, tidur sampai mukanya kena pasir, kena debu-debu masjid. Lalu Nabi biasanya SAW datang ke masjid, ngelihat Ali lagi di masjid, lagi tiduran, tahu beliau kalau Ali lagi ada masalah dengan Fatimah. Tapi Nabi SAW gak ikut campur, ya, malah ngebangunin Ali aja, bangun Abu Turab, wahai orang yang berdebu itu, mukanya berdebu karena kena debu-debu di masjid, ya. Dan Ali senang banget dengan panggilan tersebut, karena itu adalah panggilan kasih sayang Nabi SAW kepada Ali, ya. Bukan berarti Ali itu ayahnya tanah, bukan Abu Turab artinya ayahnya tanah, tapi karena Ali sering kena debu kalau lagi di masjid, kalau lagi ada masalah sama Fatimah, maka Ali disebut Abu Turab oleh Nabi kita SAW. Dan ada pelajaran penting ya, mertua kalau ada problem sama anak dan menantunya, itu jangan ikut campur. Jangan ikut campur, kecuali dalam perkara maksiat, itu aja. Kalau bukan perkara maksiat, udah diemin. Marah-marahan atas apa, kayak misalnya masakan kurang enak, nggak mau mijitin dan sebagainya, udah diemin aja, biarkan anak dan juga menantu kita beresin sendiri. Kecuali kalau masalahnya udah makin besar, yang mana mereka butuh bantuan kita, baru kita bantu. Tapi selama mereka nggak minta bantuan, ya, dan itu terjadi, ya masih wajar-wajar aja, diemin aja, udah tenang. Kalian tuh kalau misalnya punya temen ada salah, dan gak akan dendam terus-terusan. Asli teman-teman, di sini ada berapa orang ya, kalau sebut mah namanya, nggak mau nyebut, bisa malu kaliannya. Di sini ada berapa orang yang udah marahan besar-besaran sama Ariza sampai saling ngeblok gitu. Sekarang ngaji lagi. Kenapa? Udah bener sabda Nabi SAW. Cintailah seseorang sewajarnya, karena suatu saat kamu akan
membencinya. Bencilah seseorang sewajarnya, karena suatu saat kamu akan mencintainya. Maka ketika benci itu nggak usah berlebihan gitu. Aku laknat kamu. Oh, apalagi kalau udah sampai laknat itu mah parah. Ya, udah tengkar, kesel, oke. Nanti setengah tahun, 1 tahun kalau ngechat lagi, mungkin awalnya kita marah, tapi ketika ngelihat bagaimana dia bahasanya lembut, ya luluh lagi hati kita. Dan manusia mah bisa berubah, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Makanya kalian tahu nggak sih kalau misalnya Regan ya, Regan ngomong misalnya ke istri Regan, saya ceraikan kamu. Itu istri langsung pulang ke rumahnya nggak? Nggak boleh. Kalau Regan ngomong ke istrinya, saya ceraikan kamu, itu istrinya masih istrinya Regan. Sampai berapa lama? Ayo, berapa lama yo? Ada yang tahu nggak? Iya, masa iddah berapa? Berapa lama? 1 bulan. 40 tahun, 40 hari. Ate nanya soalnya lupa ya, makanya pingin kalian yang situ. Kalau nggak salah 3 bulan 10 hari ya. Maaf kalau ada yang salah ya. Itu selama 3 bulan 10 hari, anggap aja kalau nggak salah 100 hari, itu masih tetap istri di rumah. 3 kuru ya, jadi 3 hate, 3 bersih. Jadi ketika Regan ngomong ke istrinya, saya ceraikan kamu, itu istrinya Regan masih istrinya Regan sampai 100 hari kemudian, kurang lebih lah. Maaf kalau salah ya, karena gak mau mendalami bab cerai, gak mau ya, karena gak mau mempraktekannya, na'udzubillah, gak mau. Nah, jadi itu teman-teman, selama 100 hari masih di rumah, masih masak, masih ngobrol. Kira-kira 100 hari bakalan luluh gak tuh hati Regan? Ya kasihan ada. Misalnya naudzubillah ya, Regan ngomong ke istrinya, saya ceraikan kamu, terus habis itu 100 hari istrinya masih masakin, masih nyuciin baju, masih gorengin makanan, ya pasti hati luluh. Ya udah, kalau udah luluh tinggal bilang, balikan sini, udah balikan lagi. Atau nggak ngomong tapi langsung tidur bareng, kemudian melakukan hal suami istri, itu udah otomatis rujuk, walaupun tanpa lisan ngomong rujuk gitu ya, akan luluh hatinya. Ini yang terjadi dengan Ali dan Fatimah. Masalah problem rumah tangga yang biasa ya, selevel Fatimah. Fatimah kan manusia tertinggi di surga ya, dari kalangan wanitanya. Dan Ali juga sahabat nomor 4 terbaik, tapi bisa punya masalah. Karena itu jadi pelajaran, kalem gitu loh, tenang ya. Oke, dan yang terakhir adalah nama lakob atau gelar ya. Gelar. Nah, kalau gelar ini biasanya pemberian gelar ini atas sesuatu yang sangat dikenal atas diri kita. Misalnya orang yang sangat bijaksana, maka dipanggil dengan Abul Hakam. Bapaknya orang yang sangat bijaksana. Orang yang sangat bodoh dipanggil Abu Jahal, orang yang bapak orang-orang yang sangat bodoh gitu ya. Nah, jadi kalau ngomong bapak itu biasanya artinya founder kan ya. Founder ya nggak sih? Siapa bapak psikologi itu kan artinya founder psikologi. Siapa bapak kedokteran artinya founder ilmu kedokteran. Nah, itu gelar teman-teman. Oke, itulah 3 ya. 1 nama normal, 2 kunyah. Ada kunyah karena anak, ada kunyah karena suatu kejadian, dan yang ketiga lakob. Sebenarnya lakob nih mirip sama kunyah yang versi kedua sih, mirip banget ya. Walaupun ini nggak terlalu urgen untuk kita bahas ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalil ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau tadi pembahasannya agak banyak yang kurang urgen. Sekarang kita masuk ke yang urgen, karena kalau pembahasan tentang hadis, ayat Quran semuanya urgen. Ya, jangan pernah bilang pembahasan Islam tuh nggak penting. Tapi kita bilang pembahasan Islam tuh penting yang level tinggi dan penting yang tingkatannya di bawahnya. Tapi kita menganggap semua ajaran Islam penting karena semua ajaran Islam itu dari siapa? Dari Allah dan dari Rasul SAW. Perkara paling remeh aja apa diantaranya? Cebok. Kan remeh banget ya gak sih? Sangat remeh di pandangan manusia. Makanya ketika Yahudi ngomong ke Salman, "Hei Salman, apakah nabimu mengajarkan segala sesuatu sampai perkara cebok?" Salman ngejawab dengan bangga, "Iya betul." Ya. Diajarin semua hal sampai perkara cebok. Cebok perkara yang sangat remeh, tapi cebok inilah yang nantinya menentukan seseorang disiksa di kubur atau enggak. Di antara yang menentukan disiksa di kubur atau enggak adalah karena cebok, karena enggak mensucikan diri dari kencing.
Jadi perkara Islam semuanya penting teman-teman, gak ada yang gak penting. Oke, ada satu hadis yang sahih teman-teman, di mana Nabi kita SAW bertanya kepada seorang sahabat. Jadi ada seorang sahabat yang dulu tuh diberi panggilan Abul Hakam. Abul Hakam artinya apa tadi? Bijaksana. Bapaknya orang yang sangat bijaksana, artinya orang yang bijaksana banget gitu. Lalu beliau bertanya kepada Abul Hakam ini, sesungguhnya Allah lah Al-Hakam, dan hanya kepadanya kita berhukum. Kenapa kamu diberi nama Abul Hakam? Kenapa kamu diberi gelar Abul Hakam? Kata beliau. Kemudian sahabat ini menjawab, sesungguhnya setiap kali kaumku berselisih tentang suatu masalah, mereka biasa mendatangiku. Dan mereka lalu aku pun memberi keputusan atas perselisihan mereka, dan mereka pun menerima keputusanku. Lalu Nabi kita SAW bersabda, oh, alangkah baiknya hal itu. Siapa saja nama anakmu? Jadi beliau memuji gitu, memuji atas perbuatan Abul Hakam ini, yang mana dia ini bisa melerai pertikaian antara orang-orang gitu. Bagus sekali perbuatanmu gitu ya. Iya, bahasa kitanya. Alangkah baiknya hal tersebut. Coba sebutkan nama anakmu siapa saja. Akhirnya beliau menjawab, nama anakku Syuraih, Muslim, Abdullah. Beliau bertanya lagi, siapa yang paling tua di antara anakmu? Lalu sahabat ini menjawab, Syuraih. Lalu beliau bersabda, kalau begitu mulai sekarang kunyahmu adalah Abu Syuraih. Kalau begitu ya, kamu panggilan kunyahnya adalah Abu Syuraih, yaitu ayahnya Syuraih. Nah dari sini teman-teman, kita harus paham bahwa sebenarnya menamakan Abul Hakam tuh no problem ya. No problem. Tapi Nabi kita SAW khawatir ketika orang-orang banyak masalah datang ke Abu Syuraih, kemudian mereka menggelari Abu Syuraih dengan Abul Hakam. Orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat bijaksana. Khawatir itu nantinya akan mengikis nilai tauhid. Entah Abul Hakamnya jadi sombong, gitu ya. Entah nantinya orang-orang jadi fokus ke kalau ada masalah bukan istikharah ke Allah dulu, tapi malah lebih percaya atau lebih bergantung kepada Abul Hakam ini daripada ke Allah. Nah, demi menutup celah itu, makanya Nabi menghilangkan nama Abul Hakam tersebut. Ya, sebenarnya boleh nggak menamakan Abul Hakam? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja kalau tidak ada indikasi atau tidak ada tendensi itu dia ya. Tidak ada kecenderungan orang-orang jadi mengkultuskan kita, tidak ada kecenderungan kita jadi sombong, boleh-boleh aja nama Abul Hakam. Tapi lihat bagaimana Nabi kita SAW mengajarkan sahabatnya untuk jadi tawadu, dan demi membentengi dari kesombongan, maka beliau menghilangkan nama Abul Hakam tersebut, kemudian dinamain dengan Abu Syuraih gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham makna hadis tersebut. Nah teman-teman, ada beberapa poin lainnya, yaitu kalau mau namain seseorang dengan nama Allah, kaidahnya pertama gak boleh pakai alif lam. Oke. Ini pembahasan baru ya, masih di bab ini tapi poin baru. Kaidah dalam menamakan seseorang dengan nama Allah. Oke, kaidah dalam menamakan seseorang dengan nama Allah, yang pertama tidak boleh pakai alif lam. Tidak boleh pakai alif lam. Kedua, hanya boleh dengan nama-nama yang tidak khusus bagi Allah. Tidak boleh dengan nama-nama yang khusus bagi Allah. Ketiga, yang terbaik tentunya dengan menambahkan Abdul di depannya. Yang terbaik adalah dengan menggunakan Abdul di depannya. Oke, kita ulang ya. Yang pertama, gak boleh pakai apa? Alif lam. Contoh, sebutin satu nama Allah. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahman, nama yang lain deh.
Ar-Rahim. Kenapa A pakainya yang Ar-Rahim? Nanti A jelasin ya. Nah, ketika kita mau menamakan anak kita, itu nggak boleh dengan Ar-Rahim. Siapa nama anakmu? Ar-Rahim. Nggak boleh. Bolehnya apa? Rahim. Bolehnya Rahim. Nggak boleh Ar-Rahim ya. Bolehnya nggak boleh Ar-Rahim, bolehnya Rahim aja. Jangan pakai alif lam. Kenapa Ar? Ya kan lebur itu. Alif lamnya ke huruf Ro ya. Jadi jangan Ar-Rahim tapi Rahim aja. Contoh Malik. Boleh namain anak kita dengan Malik? Boleh. Tapi nggak boleh namain anak kita dengan Al-Malik. Itu nggak boleh. Contoh lagi apa? Latif. Yang lembut. Nggak boleh namain anak kita dengan Al-Latif. Karena Al-Latif artinya yang maha lembut, yaitu Allah. Gitu. Itu kaidah pertama. Ya, jangan pakai alif lam. Kedua, hanya boleh nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah. Emang apa nama Allah yang khusus bagi Allah? Satu, Allah. Allah itu nama khusus bagi Allah. Ada ulama yang namain anaknya Allah, coba. Ada itu dulu ya, ada ulama yang namain anaknya tuh dengan nama Allah. Itu dikritisi oleh para ulama. Jadi nggak boleh namain anak dengan nama Allah. Apalagi nama Allah yang khusus bagi Allah, nggak boleh bagi yang lain. Rahman. Rahman tuh hanya milik Allah. Kalau Rahim bisa buat manusia juga. Kenapa? Karena Rahman itu sifat kasih sayang, kedermawanan yang global. Mencakup seluruh makhluk. Sedangkan Rahim itu lebih spesifik. Allah menyebut Nabi kita dengan Rahim, dengan Rauf. Ya. Tapi Allah tidak menyebut Nabi kita dengan Rahman. Apalagi nama Allah yang khusus bagi Allah. Ar-Razzaq. Gak boleh namain anak kita dengan Razzaq. Karena Ar-Razzaq artinya pemberi rizki. Manusia bukan pemberi rizki. Manusia hanya jalan memberi rizki. Jadi gak boleh namain anak dengan Ar-Razzaq gitu ya. Al-Mutakabbir yang sombong gitu ya. Jangan ya. Atau Al-Haq. Al-Haq yang maha benar, itu gak boleh. Nah, jadi itu nama-nama yang khusus bagi Allah gak boleh namain untuk kita, apalagi nama yang khusus bagi Allah terus pakai al lagi. Wah, itu udah makin parah ya. Jadi ada nama Allah yang khusus bagi Allah, ada nama Allah yang bisa dipakai juga untuk makhluk. Itu harusnya poin nomor 1 itu dulu harusnya ya, biar kalian gak pecah konsentrasinya. Ulang lagi ya, ada 3 kaidah ya. 1, dalam menamakan nama kita pakai nama Allah, pertama pastikan namanya bukan nama yang khusus untuk Allah, seperti Allah, Rahman, Al-Haq, Al-Mutakabbir, Ar-Razzaq ya. Itu nama yang khusus bagi Allah, nggak boleh. Kalau mau namain diri kita dengan nama Allah, pastikan dengan nama yang bisa dipakai oleh makhluk, yaitu Rahim, Malik, ya, Latif dan sebagainya, Rauf. Yang kedua, kalaupun kita pakai nama Rahim, boleh nggak kita pakai nama Rahim? Boleh. Tapi tetap nggak boleh pakai al di depannya. Ya, jadi jangan Al-Rahim, Al-Malik, nggak boleh pakai al. Dan yang ketiga, yang terbaik tentunya adalah kalau pakai Abdul. Karena kalau pakai Abdul, udah itu mah aman. Kalau pakai Abdul, maka semua nama Allah di belakangnya boleh. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Somad, Abdul Mutakabbir. Ya, Al-Mutakabbir nama Allah ya. Ya, nama Abdul Mutakabbir bisa. Aman kalau pakai Abdul. Oke. Jadi itu aja teman-teman ya, yang jadi pembahasan kita. Insya Allah kita akan pekan depan pingin ngebahas beberapa nama Allah. Jadi ini masih pembahasan ini. Tapi kita akan ngebahas nama-nama Allah beberapa yang AA rasa pembahasannya bisa benar-benar implementatif banget buat kita. Yang nama-nama Allah ini bisa match banget dengan kehidupan kita. Walaupun semua nama Allah juga bisa tentunya ya. Tapi insya Allah pekan depan jadi pembahasan ini yang akan kita lebih rinci lagi. Dan akan bawakan dari kitab
Fikih Asmaul Husna karangan siapa namanya tuh, Umar Sulaiman Al-Ashqar ya, insya Allah. Beberapa nama Allah aja, nggak semuanya ya. Sebenarnya udah kita bahas di Masjid Perhotelan NHI STPB itu zaman kapan ya, masih ingat kan? 2019 ya, 2019. Tapi ya pingin ngebahas beberapa nama Allah aja ya, gak semuanya insya Allah. Dan di sini pingin pembahasan sedikit aja teman-temannya. Di Tadabbur Surat Yusuf ada hal yang kita perlu dalamin lagi, masih tentang Zulaikha lari kepada Nabi Yusuf lari. Kalian tahu Nabi Yusuf itu ketika diajak Zulaikha untuk berzina, Nabi Yusuf kan itu ngerasa berat banget, tapi Allah mudahkan untuk akhirnya bisa menjauhinya. Tapi di sini ada kalimat yang unik ya. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan Zulaikha itu menutup pintu-pintu di istana. Albab, kalau albab tuh berarti 1 atau 2, 3 atau ke atas. Albab itu kan bentuk jamak ya. Jadi babun 1, kalau albab itu artinya lebih dari 3, lebih dari 2, 3 atau ke atas. Menurut sebagian ulama itu 7 pintu. Dan itu Zulaikha itu mengunci semuanya. Anggap aja 7 pintu dan itu semuanya dikunci oleh Zulaikha. Nah coba, udah dikunci sama Zulaikha, kuncinya dipegang oleh Zulaikha kan ya. Karena kalau misalnya kuncinya digantung ya berarti bukan dikunci lagi, itu cuman diselot aja, nanti bisa dibuka lagi gampang gitu. Itu kan dikunci sama Zulaikha. Yang mana penguncian ini tujuannya biar apa? Biar Nabi Yusuf gak kabur. Nah, tapi lihat bagaimana Nabi Yusuf tetap kabur. Di sini ada pelajaran penting, yaitu ketika kita memang udah bener-bener terdesak teman-teman dengan suatu kemaksiatan yang mana kita ngerasa emang udah gak bisa lari lagi, tetap lakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu Nabi Yusuf udah gak bisa kabur karena itu udah dikunci kan. Tapi Nabi Yusuf tetap lari. Maka apapun yang bisa kita lakukan, kalau misalnya di sekolah kita sering banget maksiat, kita gak mungkin keluar dari sekolah. Orang tua udah bayarin kita. Atau di tempat kerja, kita kerjanya halal tapi lingkungannya parah. Punya murid yang mana kalau di tempat kerja itu dia berusaha menjaga diri dari maksiat, tapi temennya kalau nggak ngomongin mabok, ngomongin free sex, ngomongin judi, udah aja itu masalah kemaluan perut. Itu yang dibahas sehari-hari. Kan nggak enak itu perasaan. Keluar nggak mungkin, udah punya istri yang harus dinafkahi. Maka pada saat ini yang bisa kita lakukan. Baik kita ketika lagi di kantor kita sering ngedengerin pakai earphone kayak dan sebagainya, lakukan hal yang bisa kita lakukan. Ini saya Allah akan beri jalan keluar, insya Allah. Itu pembahasan yang pengen bahas dari Tadabbur Surat Yusuf. Nggak terlalu dalam dulu buat malam hari ini karena emang lagi nggak mood juga, Rizal juga agak kurang tidur hari ini. Jadi teman-teman, kita akan banyak masuk untuk pembahasan sesi tanya jawab. Semoga sesi tanya jawab ini juga bisa membawa keberkahan atas izin Allah insya Allah ya. Oke. Nama Nurul Azizah Rahmah udah bener belum? Nurul Azizah, aduh kalau banyak nggak tahu ya, nggak berani ngejawabnya. Kalau misalnya salah, apakah harus diganti sampai ke apa namanya teh? Apa? Akta. Kalau itu menyulitkan, yang penting mah rubah panggilan aja. Itu yang paling penting ya. Soalnya ketika misalnya dirubah semuanya itu bisa mudarat. Itu Dafa dari ITB tuh, Dafa Al-Auba yang dulu di ITB di SITH ya, tapi kemudian sekarang udah terkenal di Instagram tuh yang spelling bee ya, terkenal dengan spelling bee. Itu dulu kan rutin gajian di STPBNHI juga dulu ya, salah satu adik didik Arizal. Nah beliau itu salah di satu huruf tuh, salah satu huruf, dan repotnya teman-teman ketika ngerubahnya antara nama dan juga sertifikat kalau udah lulus sekolah apa namanya, ijazah ya, ijazah, dan ini wah itu repot banget gara-gara satu huruf. Dan kita tahu ya ketika kita mau ke kantor-kantor seperti itu nggak lepas dari uang pelicin, dan itu udah jadi budaya yang sangat sulit untuk lepas.
nanti malah jatuh ke banyak dosa lagi. Kalau misalnya harus dirubah-rubah kayak gitu, ya udah lakukan sesuai yang kita mampu. Kalau kita punya teman-teman yang bisa ngebantu tanpa adanya uang pelicin untuk merubah semua itu, maka bagus. Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Teman saya ada yang namanya Gofur. Gofur boleh nggak ya? Wallahu alam. Pribadi memang belum tahu sih rincian semua nama Allah yang khusus buat Allah dan nama Allah yang buat makhluknya boleh juga. Kalau Abdul Ghafur nggak ada masalah, ya. Kalau dipanggilnya Ghafur doang, mending jangan ya, mending manggilnya Abdul yang lebih aman. Kalau namanya Kholik gimana kita manggilnya? Kholik sebenarnya manusia bisa menciptakan juga sih, membuat tuh ya. Karena ketika ngebahas hadis tentang gambar, Allah berfirman kepada penghuni neraka, hidupkan apa yang telah engkau ciptakan. Maksud ciptakan di sini gambar. Tapi apakah kholik ini khusus bagi Allah? Wallahu a'lam. Nggak berani. Sekali lagi, nggak tahu semua nama Allah yang khusus bagi Allah dan nama yang boleh buat manusia juga. Memberi nama anak dengan nama malaikat itu boleh-boleh aja, tapi sebagian ada yang memakruhkan sih. Kalau misalnya namanya itu bentuk kayak Gabriel gitu ya, yang namanya udah di ke asing-asingin, sebaiknya jangan ya. Sebaiknya pakai nama nabi sih yang paling aman tuh ya, nama nabi ya. Nabi Daud. Atau pingin ngebahas ini loh teman-teman, kalian tahu gak sih ini sedikit side topik ya, kalian nyadar gak di surat Al-Baqarah itu ya, Allah tuh lagi nyebutin tentang Jalut ya, tentang Jalut, tentaranya, minum dan sebagainya. Satu halaman sampai 2 halaman, tiba-tiba di halaman kedua ada satu kalimat di mana Allah berfirman, wa qatala Dawudu Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Kok aneh gitu? Dari awal gak dibahas tentang siapa itu Daud, tiba-tiba dimunculin wa qatala Dawudu Jalut. Tiba-tiba di tengah-tengah ayat muncul kalimat Daud membunuh Jalut. Itu kalau dibahas tafsirnya keren banget teman-teman, luar biasa. Tuh rasanya pingin gitu ngebahas secara khusus tentang Quran, pendalaman dan tadabbur, tapi karena keterbatasan dan kita fokusnya di tauhid dulu, jadi nggak bisa nyampein semuanya. Tapi ini ngebukain aja ke kalian, kalau kalian belajar Quran tuh nggak akan pernah beres, kalian ngebaca Quran tuh gak akan pernah habis tafsir dan tadaburnya kalau kalian dalami terus menerus ya. Itu luar biasa. Di nama saya ada Alam Syah yang bisa diartikan sebagai Raja Alam. Oh gitu ya, baru tahu Alam Syah itu Raja Alam. Apakah ini salah? Takut juga deh. Yaudah, manggilnya jangan Alam Syah lagi deh. Syah aja, Syah. Raja atau alam ya. Izin tanya, di rumah ada kiasan pintu Ka'bah yang baru kami sadari ada tulisan Allah dan Muhammad sejajar. Bagaimana memberitahukan kepada orang tuanya? Memang ini fatwa dari Syekh Utsaimin ya. Tidak boleh mensejajarkan nama Allah dan Muhammad di satu paragraf. Tapi pribadi belum tahu sih itu dalil yang mendukung pendapat beliau dari mana, sehingga nggak bisa mengambil fatwa tersebut secara pasti. Sama juga dengan fatwa Syekh Ibn Baz atau Syekh Utsaimin, di mana nggak boleh nyalain Quran di mobil kalau speakernya itu di kaki kita, ngerti ya? Di kaki kita itu nggak boleh. Cuman kalau pakai logika gini teman-teman, ketika misalnya kita lagi di mall, kita nyalain di speaker lantai 1 kita nyalain Quran, kan ada ya mall-mall yang di supermarketnya nyalain Quran. Kemudian adalah orang yang jalan di lantai 2-nya, otomatis kan orang-orang yang jalan di lantai 2 kakinya di atas speaker Quran, ya nggak sih? Tapi kan nggak jadi masalah gitu. Makanya fatwa-fatwa yang sifatnya kontemporer, nggak berani memastikan dan nggak mau melarang kalian akan hal tersebut dengan tetap menghormati Syekh Utsaimin. Ada yang mau nanya dari kalian? Silakan. Tentang materi atau di luar materi boleh kok ya. Silakan Zaki. Itu bertanya, kalau semisal ini kan kita tuh membicarakan aib seorang tokoh, tapi yang memang sudah secara zahirnya memang sudah nyata kekafirannya ya. Kemudian kita membicarakan
kekafirannya, tapi terkadang dalam konteks bercanda gitu. Misalkan karena memang kekafirannya itu memang lucu gitu. Contohnya misalkan kayak Mama Gufron gitu. Bukan ketawa. Jadi kan kadang gitu kalau misalkan apa namanya? Ya bisa bahasa semut ya, udah ngarang ya, buku 200 jilid. Apakah termasuk gibah atau gimana? Ya nggak apa-apa, ngegibahin orang kafir halal kok. Ya, jelas menggibahi orang kafir tuh halal. Nggak dosa. Paham ya? Dia ngelakuin kekafiran udah jelas banget, bilang semua agama bisa masuk surga, itu udah jelas kekafiran yang sangat-sangat nyata. Ya, selain kekafiran-kekafiran yang lain, satu-satunya alasan dia bisa diberi uzur adalah kalau dia gila. Itu aja. Kalau nggak gila itu nggak dimaafkan. Semua ucapannya adalah ucapan yang sangat-sangat bertentangan dengan Islam, itu kekafiran. Ngejaga neraka kayak, manggil malaikat kayak, apalagi kalimat kekafiran lainnya. Bisa bahasa semut mah bukan kalimat kekafiran sih, tapi bahasa fantasi itu. Ngomong sama malaikat. Apa? Nelpon Allah. Udah ngaco semua lah. Ya, jadi ketika kita bikin sarkas gitu ya, atau mempercandai kalimat-kalimat kekafirannya, itu kan bukan dalam rangka mengiyahkan kekafiran, justru kita lagi membodohkan hal tersebut gitu. Dan ini mirip dengan kejadian yang sering saya sampaikan, di mana Syekh Albani juga pernah ketawa dengan kisah kekafiran. Yang masih ingat kan gimana ada anak, ada mufti nih. Ini ceritanya entah dibuat-buat atau asli, wallahu alam. Mungkin dongeng sih, mungkin dongeng. Yaitu ada mufti, seorang ahli fatwa yang harus pergi keluar kota. Kan dia sibuk tiap hari didatengin masyarakat. Akhirnya dia nyuruh anaknya yang masih awam, "Nak, ayah mau keluar kota, nanti pokoknya kalau ada pertanyaan apapun, jawab. Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama." Gitu aja jawabannya. Beres. Jadi anaknya disuruh ngejago gitu ya. Dalam hal ini ada 2 pendapat ulama. Ayahnya pergi keluar kota, si anaknya duduk di kursi mufti, kursi pemberi fatwa. Datang masyarakat nanya, "Wahai anak mufti, wahai anak pemberi fatwa, aku punya masalah gini. Gimana ya solusinya, atau gimana pendapat ulama?" Langsung dijawab, ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Ada lagi yang datang, ada 2 pendapat ulama dalam hal ini. Terus kayak gitu. Akhirnya masyarakat ngetes, ini anak teh emang udah disetting gitu ya modenya kayak gitu otomatis, atau emang dia punya ilmu. Akhirnya masyarakat ngetes, Allah tuh ada 1 apa 2? Langsung dijawab, dalam hal ini ulama berbeda pendapat jadi 2 pendapat. Wah, udah ini mah jelas anaknya cuman udah disetting, itu mah udah disetting otomatis gitu ya, udah di autopilot gitu sama ayahnya untuk ngomong kayak gitu. Nah, jadi Syekh Albani ketawa dengan kisah tersebut. Nah, kita tentunya bukan mempercayai kekafiran atau mengiyakan kekafiran, tapi di situ kita lagi mempercandai perbuatan bodohnya gitu. Ya itu nggak apa-apa. Itu bukan gibah. Menggibahi orang kafir tuh boleh, teman-teman. Ya. Misalkan ada orang yang minta doa ke orang Kristen, dan orang Kristennya itu jelas-jelas mau ke gereja, apakah orang tersebut otomatis kafir? Ini nanti masuk ke kalau orang Kristen kan doanya masih ke Allah ya, masih ke Allah. Begitupun Yahudi. Tapi kalau minta doa sih jangan. Tapi kalau bilang kafir nggak berani bilang kafir. Kenapa? Karena orang Kristen, orang Yahudi itu juga doanya masih ke Allah ya. Walaupun banyak juga yang ke Tuhan yang lainnya juga, tapi Tuhan utamanya tetap Allah gitu. Dan ketika mereka berdoa, ada yang ngomongnya langsung, "Aku berdoa kepada Bapa yang di langit." Dan sebenarnya ngomong Bapa yang di langit ini nggak ada masalah kalau versi bahasa Ibrani, karena Bapa dalam bahasa dulu tuh artinya Tuhan. Itu artinya Tuhan. Kan emang bahasa kita kan berubah-ubah ya bahasa tuh ya. Kayak Rob aja, Rob artinya apa? Kan Tuhan. Tapi kalau Rob Budar artinya pemilik rumah, bukan Tuhan kan. Nah, dulu ketika manggil Allah dengan panggilan Bapa, dalam bahasa terdahulu mah masih benar. Tapi ketika kesini malah jadi terdistorsi dengan keyakinan karena Allah Bapa berarti Allah punya istri, lalu punya anak. Nah, ini udah salah kalau kayak gini. Nggak bisa, teman-teman. 4 menit lagi ya, nggak bisa terlalu lama.
Saya selama ini tidak suka bermain medsos sehingga sama sekali tidak tahu apa yang viral. Kejadian-kejadian yang baru terjadi apakah itu malah akan menyebabkan saya bisa terjerumus ke dosa? Misalnya saat ada orang yang berbicara sesuatu yang ternyata itu kalimat kekafiran, tapi saya tidak menyadarinya sehingga saya tidak menegurnya, namun juga tidak ikut-ikutan. Ya nggak ada masalah. Dengan banyak nggak tahu, maka kita lebih selamat sebenarnya. Jadi bagus teh untuk nggak main medsos tuh, bagus ya. Nggak dosa insya Allah. Apakah hukumnya menjadi PNS seperti penjaga tahanan, pengawal perkara kejaksaan? Apakah kita belajar sungguh-sungguh supaya lulus seleksi itu termasuk cinta dunia? Apapun perbuatan yang ditargetin untuk mendapat profit dunia, ya, dan itu kita lakukan untuk mendapatkan pahala akhirat, maka itu jadinya akhirat juga. Sungguh-sungguh ingin dapat IPK 4,0. Itu kan dunia banget. Tapi selipin niat 4,0 itu ingin biar nyenengin orang tua, biar nanti lebih mudah dapat kerjaan, ya. Maka itu niatnya jadi niat akhirat, karena dengan kerjaan kita dapat rizki, dapat gaji, ya, dan gaji tersebut kita pakai buat nafkah, itu bagus insyaallah. Ada yang mau nanya dari kalian? Iya, Regan sana. Izin bertanya mengenai apakah kita boleh berhutang atas keperluan untuk ibadah yang bisa dilakukan pada saat itu juga gitu. Misal untuk kurban, akikah, atau mungkin ingin nyumbang kepada orang yang membutuhkan tapi gak ada duit, pinjam ke teman di sebelah. Tapi kita yakin kita akan ganti dalam waktu dekat. Apakah boleh atau enggak? Ya. Imam Ahmad membolehkan seseorang untuk meminjam uang untuk kurban. Tapi beliau bilang nggak wajib, nggak harus gitu ya. Kurban hukumnya sunnah. Seseorang boleh meminjam untuk kurban kalau dia yakin dalam beberapa waktu ke depan dia pasti bayar. Misalnya dia kan udah dijanjiin gaji turun tanggal 2, kurban nih endingnya tanggal 1 misalnya nih, tanggal 1 Februari aja taruh, sedangkan gajian tanggal 2. Akhirnya Regan minjem ke Arizal, boleh nggak minjem 2 juta untuk kurban, besok pasti dikembaliin insya Allah. Nah itu boleh-boleh aja, tapi ada tapinya. Di sini lebih nyari aman untuk tidak berhutang sama sekali. Walaupun memang ada sebagian ulama, bahkan sahabat Nabi SAW ada yang sengaja ngutang loh. Tahu nggak kenapa? Karena orang yang berhutang dan dia emang niat ngembaliin, Allah akan ngebantu dia. Jadi kalau nggak salah Aisyah sengaja ngutang, padahal nggak lagi butuh tapi ngutang. Kenapa? Karena ada hadis kalau seseorang tuh utang dan dia emang bertekad mengembalikan, maka Allah akan memberi pertolongan kepada dia. Nah Aisyah tuh kepingin dengan pertolongan Allah itulah yang dikejar-kejar, ya. Yang dikejar-kejar adalah pertolongan Allahnya, makanya sengaja ngutang biar ditolong sama Allah. Nah itu ijtihad dari beliau. Tapi Ariza lebih cenderung ke jangan ngutang sama sekali teman-teman. Jangan main-main sama utang. Bahkan Syekh Utsaimin ngasih tahu kalau kamu masih bisa makan sekali sehari, jangan dulu ngutang. Karena kamu masih bisa hidup dengan makan sekali. Kalau udah nggak bisa makan sama sekali dalam sehari, baru di situ kamu ngutang. Dan ngelihat lifestyle sekarang, orang-orang yang kemarin aja cerita bagaimana ada seseorang dengan gaji 4 juta, punya 2 anak, dan istrinya ini malas masak. Akhirnya si istri ini sering pakai pay letter, GoPay letter kek, letter ini kek. Akhirnya melambung dan akhirnya utangnya sekarang udah sekitar 40 juta, di mana gaji bulanannya gak bisa nutup sama sekali untuk ngebayar utang bulanan. Utang bulanannya 4,2 juta sedangkan gajinya 4 juta. Jadi dia udah tinggal nunggu aja. Udah tinggal nunggu ada yang bantu atau tinggal nunggu dihukum aja sama debt collector dan sebagainya. Nah itu serem teman-teman. Kalau udah dikejar-kejar sama debt collector, tolonglah gak usah ngutang gitu. Jadi kalau kita emang kurang, yang dikurangin tuh lifestyle-nya gitu. Jangan maksain masuk ke sekolah yang mahal ketika emang kita nggak ada. Ya udah sekolahin di sekolah umum, tapi pergaulannya buruk. Kita di rumah bener-bener kuatin imannya supaya ketika mereka di sekolah mereka nggak kebawa-bawa. Yakin kok masih banyak orang tua yang pingin banget
anaknya soleh walaupun disekolahin di tempat yang umum, sekolah umum. Nah justru dengan makin banyak orang-orang tua yang soleh ingin anak-anak yang soleh disekolahin di tempat umum, seharusnya logikanya kan sekolah umum jadi banyak yang solehnya, ya nggak sih? Harusnya gitu. Sama dengan kita tahu kan hukumnya pergi ke luar negeri itu apa? Yang negeri non muslim, negeri kafir, nggak boleh kan? Tapi ketika kita punya kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kita ingin mengambil manfaat dari luar negeri karena di sana misalnya kerja gajinya lebih gede, sedangkan di negeri kita sangat-sangat terbatas banget. Kita pergi ke luar negeri, kita kerja, itu sama dengan Umar aja. Umar pergi ke luar negeri buat dagang. Kita ke luar negeri ngapain? Dagang juga. Dagang apa? Dagang jasa. Ya, kita ke luar negeri dapat duit, dan selama di sana kita maksimalin ibadah, maksimalin menuntut ilmu, malah jadi banyak orang-orang yang tertarik dengan Islam. Makanya senang banget ketika ngedenger di Jepang semakin banyak masjid gitu ya. Ya Allah, nanti Naruto masuk Islam gitu ya. Maksudnya Naruto lovers gitu pada masuk Islam, kan keren gitu, Masya Allah. Itu luar biasa, yang kita sangat harapkan ya. Jadi seperti itu teman-teman, jangan utang kan, mendingan jangan utang ya, mending tahan diri. Oke, dan niat kita udah dapat pahala kok. Niat. Ada dari kalian yang di sini mau nanya? Nggak ada? Udah, cek ini terakhir ya. Ya, dulu Arizal pernah ngasih tahu cara akad utang yang benar dan akad utang yang salah. Nah, di situ Arizal tuh jadi beda antara hutang dengan jual beli nyicil. Di Quran itu yang AA tahu ya, itu, tolong ralat ya kalau misalnya AA salah. Itu tuh Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu tuh utangnya utang ini beli barang secara nyicil. Adapun kalau ngutang uang gini ya, Regan A mau beli handphone Regan 150.000 per bulan selama 3 tahun nyicil. Itu harus dicatat tuh, dicatat ya. Ariza beli handphone saya 150.000 per bulan 3 tahun dibayar nyicil, berarti endingnya di tahun sekian bulan sekian. Itu dicatat. Adapun kalau ngutang uang, kalau tadi ngutang uang atau apa? Tadi mah jual beli, tapi jual beli dengan cara nyicil ya. Adapun kalau ngutang, kan minjem 10 juta dong. Menurut sebagian ulama gak sah kalau kita tentukan deadline-nya. Jadi kalau kita minjem uang itu gak boleh ada deadline-nya. Misalnya kan minjem 10 juta nanti dikembalikan 5 hari lagi, itu tuh gak boleh menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, ingat ya, camkan baik-baik. Jadi jangan sampai sekarang berarti kalau minjem udah gak usah dicatat aja ya, gak usah diingat-ingat ya. Kalau kayak gitu udah akhirnya gak bayar. Cuman ingin ngasih tahu aja bahwasanya yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu, yang disuruh dicatat itu adalah jual beli tidak tunai, alias jual beli nyicil. Itu harus dicatat kapan waktu lunasnya, per bulan bayar berapa gitu-gitu. Ada 2 saksi, ada juga penulis, ada juga yang mendiktekannya dan sebagainya. Tapi kalau ngutang yang langsung lisan ke lisan, ngambil uang kita kembaliin nanti, itu nggak harus dengan yang tadi. Tapi kalau mau dengan cara tadi pun bagus ya. Oke, itu aja teman-teman. Minta maaf atas kekurangan Arizal. Sekarang jauh lebih sebentar, dan pekan depan insya Allah kita akan ngebahas setidaknya 5 lah dari nama-nama Allah yang akan pilih, yang rasa paling dalam buat pribadi Arizal insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.